Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yanfa' wa du'a'in la yusma' innaka sami'ud du'a. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Matar Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kemudian yang kami hormati pengurus Masjid Al-Matar beserta jajaran kepengurusannya, bapak-bapak, ibu-ibu yang memang terhitung sebagai pegawai atau karyawan di Angkasa Pura II atau di Airnav, atau yang memang mau berangkat, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin, pertemuan pada minggu kemarin kita sudah sedikit membahas masalah tentang bagaimana proses turunnya Al-Quran. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu diturunkan dua tahap. Pertama langsung 30 juz, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfuz. Itu 30 juz dalam satu malam. Ayat Al-Qur'annya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi ayat yang pertama yang jadi dalil adalah syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Qur'an 30 juz langsung, 30 juz langsung diturunkan lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas di satu malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, ayat selanjutnya. Kemudian kapan malam yang diberkahi itu? Pertama tadi dalilnya malam Ramadan. Kemudian yang kedua di malam yang diberkahi. Yang ketiga inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di malam Ramadan, malam yang diberkahi itu adalah malam Lailatul Qadar. Itulah diturunkannya Al-Quran kitab 30 juz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, itu hitungannya dari Allah. Lauhil Mahfuz langit kedua, itu hitungan satu. Nah, dari langit kedua inilah baru proses turunnya Al-Quran berangsur-angsur dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya diturunkan berangsur-angsur sesuai kondisi pada saat itu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin, jika ada pertanyaan baru turun ayat Al-Quran, atau ada kejadian baru turun ayat Al-Quran, itu untuk beberapa hikmahnya, untuk mempermudah dalam pelaksanaan perintah dalam Al-Quran itu, dan dalam mempermudah kita untuk mempelajari Al-Quran. Nah, di tahun, kalau tidak salah tahun 2013 atau 2014, Buya Nawawi, guru kami, Al-Maghfur lahu, Buya Ahmad Nawawi dan C. Al-Hafidh Imam Besar Masjid Agung Palembang, beliau pernah ngisi seminar tentang di Islamic Center YIN Raden Patah Palembang dulu, YIN dulu. Dan pembahasan itu adalah berkenaan tentang judul besarnya itu tentang pembahasan tentang bahasa Arab sebagai pembentuk peradaban. Yang berbicara itu Dr. Mukmin Zainal, yang dulu kuliahnya setelah sama angkatan sama Salam Somad, dan itu juga murid Buya Nawawi. Dan pembicara kedua adalah Buya Nawawi, dan Buya Nawawi berbicara masalah Al-Quran, bagaimana Al-Quran membentuk peradaban.
Nah, di dalam makalah beliau menulis mengapa Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab. Kenapa tidak bahasa yang lain? Kayak bahasa Yunani. Karena pada saat Al-Quran diturunkan, bangsa Yunani juga adalah bangsa yang sudah maju peradaban. Pemikirannya kita kenal Aristoteles, Socrates, Thales, dan lain sebagainya. Kenapa tidak dipilih bahasa Yunani? Kenapa yang dipilih adalah bahasa Arab? Ternyata, kata beliau, alasan sederhananya dipilihnya Al-Quran menggunakan bahasa Arab karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berasal dari bangsa Arab. Tapi alasan tersebut tidak sederhana itu. Kata beliau, ada alasan yang terpenting kenapa Al-Quran itu dipilih menggunakan bahasa Arab. Alasan pertama karena Nabi Muhammad adalah bangsa Arab dan diutus untuk bangsa Arab pada saat itu karena tinggal di Jazirah Arab. Namun kata beliau, alasan selanjutnya bukan hanya karena itu, tapi bahasa Arab adalah bahasa rumpun bahasa Semit yang masih sampai sekarang itu bisa dikenal. Coba kita orang Indonesia yang hidup tahun 2022 ini ngobrol dengan pejuang-pejuang kemerdekaan di tahun sebelum 45. Mereka tidak akan mengerti gue pusing. Mereka nggak akan paham masalah bahasa-bahasa yang kayak sekarang, kepo, terus apa lagi, narsis, bahasa-bahasa yang itu tidak ada di redaksi kamus mereka. Tapi bahasa Arab, walaupun orang itu dia hidup zaman sekarang akan ngobrol dengan orang-orang sebelumnya, itu bahkan masih ketemu. Karena memang bahasa Arab itu bahasa yang masih bisa dilacak keberadaannya dan masih dipakai, rumpun bahasa yang masih baku dan grammarnya paten, beda, lebih ribet grammar bahasa Arab dibandingkan grammar bahasa Inggris. Nah, kemudian bahasa Arab itu uniknya adalah banyak derivasinya, banyak sinonimnya. Bahkan untuk menunjukkan satu benda saja bisa 21 atau 22 kata yang semisal dengannya. Contoh, kalau bahasa Indonesia membaca, ia membaca. Tidak ada bahasa yang lain selain membaca. Apa bahasa yang lain membaca? Tidak ada kan? Semua yang membaca. Kalau untuk menunjukkan membaca. Tapi di dalam Al-Quran yang disebut membaca itu di dalam Al-Quran ada 3. Pertama, menggunakan redaksi qara'a yaqra'u iqra'. Qira'ah, tersebut qira'ah. Itu membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada lagi tala yatlu tilawah utma uhiya ilaika minal kitab, ayat Al-Quran. Nah, artinya juga membaca. Iqra' membaca, utlu iqra' bacalah, qara'a yaqra'u membaca, kemudian tala yatlu membaca, utlu bacalah. Ada satu lagi redaksi yang juga mengindikasikan makna itu membaca adalah darasa yudarrisu tadarus. Sering kan kita dengar tilawah, tadarus, kemudian qari atau qiraah atau iqra. Nah, dari satu redaksi saja membaca, bahasa Arab banyak menunjukkan redaksi diksi yang digunakan. Apa perbedaan antara membaca yang menggunakan qara'a sama membaca menggunakan tala dan membaca menggunakan darasa? Darasa itu sering kita artikan kalau bahasa Indonesia itu adalah belajar, tadarus, belajar. Makanya ada redaksi bahasa mudarris. Mudarris itu guru, orang yang mengajarkan. Idris, Nabi Idris, dari kata-kata darasa. Kemudian iqra'. Iqra' itu artinya membaca, namun cakupannya luas. Bukan hanya membaca Al-Quran, membaca alam, memperhatikan penciptaan langit dan bumi dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan iqra'. Makanya iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah,
ketika diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad. Jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma ana biqari. Ma ana biqari. Apa artinya? Sering kita dengar, kita pahami bahwa artinya ma ana biqari itu adalah saya tidak bisa membaca. Nah, memang ada redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Memang redaksinya ma ana biqari. Jadi artikan oleh ulama-ulama kita adalah saya tidak bisa membaca. Dan didukung dengan redaksi Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang ummi, Nabi yang buta huruf, diartikan oleh ulama kita ummi di situ buta huruf. Tapi ada redaksi hadis, walaupun hadis ini hadis mursal, bukan menggunakan redaksi ma ana biqari, tapi ma aqra ya Jibril. Apa yang mau dibaca. Jadi ketika Jibril mengatakan wahai Muhammad bacalah, maka Nabi Muhammad mengatakan ma ana biqari. Dan itu diartikan saya tidak bisa membaca. Padahal ada ulama yang lain, sebagian ulama yang lain walaupun pendapat ini tidak masyhur, berpendapat bahwa ma ana biqari bukan artinya saya tidak bisa membaca. Tapi kata Nabi Muhammad, apa yang nak dibaca? Ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra, kemudian Nabi menjawab ma ana biqari. Kalau bahasa Palembang, apa yang nak dibaca? Nah, baru turun ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, inilah yang ulama yang mengatakan ma'ana biqari itu bermakna apa yang mau dibaca. Ulama inilah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan buta huruf. Nabi Muhammad itu bisa membaca dan bisa menulis. Nah, tapi kalau seandainya kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu bisa membaca dan menulis, maka ada konsekuensi hukum di sebelumnya. Kenapa? Karena kafir Quraisy itu mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, maka akan terbantahkan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau seandainya Nabi Muhammad SAW itu bisa membaca dan menulis, dan itu kita yakini kebenarannya, maka pendapat untuk membantah bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW, maka datangkan yang semisal dengan Al-Quran itu. Kalau memang benar Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW atau diciptakan dari kitab-kitab terdahulu, datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Dari malaikat Jibril pertama kali menurunkan Al-Quran sampai sekarang belum ada orang yang dapat membuat yang semisal dengan Al-Quran. Faktu bi surah. Jangankan satu Al-Quran 30 juz. Satu surah pun belum ada yang bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Nah, jadi kalau seandainya kita berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW itu bisa membaca dan menulis, sebenarnya tidak ada satu pautnya dengan kemujizatan Al-Quran. Sebab untuk membantah pendapat orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, oke. Kalau Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, datangkan yang semisal dengan Al-Quran. Buat yang semisal dengan Al-Quran. Bisa? Tidak bisa, berarti bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian untuk mendukung pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan buta huruf yang buta aksara, tidak bisa membaca dan menulis, maka kata-kata ummi di situ adalah diartikan bukan buta huruf, tapi ummi di situ asal katanya adalah ibu, kemudian ummah, muncul kata-kata ummah, umat, imam dari kata-kata Jadi ummi di situ sebenarnya bukan buta huruf yang dimaksud, tapi Nabi yang akan menjadi imam untuk seluruh alam dan akan menjadi pemimpin untuk seluruh umat hingga akhir zaman. Nah, kemudian ayat Al-Quran selanjutnya adalah untuk menopang pendapat ini. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la tahutuhu bi yaminika idzan tartabal mubtil. Jadi yang dimaksud ummi di situ adalah Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran. Tidak pernah membaca Zabur, tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca Injil, tidak membaca Lauh atau Al-Wah yang diturunkan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian
redaksi yang kedua, diksi yang kedua yang dipakai adalah talayatu, tilawah. Nah, tilawah ini lebih sempit maknanya daripada iqra. Sebab iqra itu membaca tapi umum seluruhnya dibaca, tapi kalau talayatu itu khusus membaca Al-Quran. Makanya musabaqah tilawatil Quran, karena yang dibaca Al-Quran. Tidak tepat musabaqah qiraatul Quran, karena yang dibaca itu adalah Al-Quran. Tapi kalau yang dibaca itu kitab selain Al-Quran, kitab fikih, kitab lain-lain, tafsir dan lain sebagainya, maka ada musabaqah qiraatul kutub, karena lebih luas cakupannya. Tapi kalau yang dimaksud itu membaca Al-Quran, maka diksi yang dipakai adalah talayatu tilawah Al-Quran. Nah, darasa itu artinya belajar. Makanya sebenarnya harusnya setiap Ramadan kita ada peningkatan. Ketika tadarus itu harus ada peningkatan. Kalau seandainya bulan Ramadan tahun ini kita membacanya masih terbata-bata, tak maka di Ramadan yang akan datang jangan sampai seperti itu lagi. Jangan sampai seperti itu. Dan ada timbal balik. Ada yang menyimak, yang ada disimak. Makanya giliran baca tadarus. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Al-Quran diturunkan lengkap 30 juz setiap Ramadan, Nabi Muhammad SAW saling simak dengan malaikat Jibril membaca Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa tadarus itu bid'ah, duduk di sini dulu, kita ngobrol dulu, diskusi dulu, jangan sembarangan ngomong bid'ah. Kalau tadarus itu bid'ah, jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan, karena ini yang dilakukan oleh Muhammad SAW dengan malaikat Jibril, bukan dengan sahabat saja, dengan malaikat Jibril saling simak membaca Al-Quran. Apakah kita tidak boleh membaca Al-Quran saling simak di masjid? Saling benarin bacaan kita. Kalau ini yang dikatakan bid'ah, ada redaksi sejarah yang hilang dari pemahaman mereka yang mengatakan harus itu bid'ah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dalam hal menjaga Al-Quran inilah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Setiap redaksi ayat Al-Quran yang menggunakan inna itu artinya kami, itu mengindikasikan bahwa ada sumbangsi manusia dalam pelaksanaan. Ketika Allah mengatakan inna, berarti ada sumbangsi manusia dalam pelaksanaan. Makanya apa sumbangsi kita dalam pemeliharaan Al-Quran? Kita yakin bahwa Al-Quran tidak akan berubah, tidak akan mampu orang merubahnya, tidak akan mampu orang menghilangkannya. Betul. Tapi Al-Quran bakal berubah dari kita, siapa yang bisa memastikan? Al-Quran bakal tetap ada di Indonesia ini, siapa yang memastikan? Al-Quran akan tetap ada di rumah kita, siapa yang memastikan? Al-Quran akan tetap ada di hati kita, di pikiran kita, di ingatan kita, di mushaf kita, siapa yang dapat memastikan? Ya kita yang dapat memastikan. Apa sumbangsi kita? Apa sumbangsi kita dalam pemeliharaan Al-Quran? Makanya dalam pemeliharaan Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami akan yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Salah satu sumbangsi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW untuk menjaga Al-Quran adalah dengan cara belajar Al-Quran. 1. Belajar, 2. Menghafal, 3. mengamalkan. 1. Belajar, 2. menghafal, 3. mengamal. Nah, standar awal bagi umat Islam itu adalah menghafal Al-Quran walaupun tidak paham. Standar awal umat manusia, umat Islam itu adalah menghafal Al-Quran 30 juz. Jadi kalau ada umat Islam yang tidak hafal Al-Quran 30 juz, berarti langkah awal, step awalnya kurang. Sebab menghafal Al-Quran, hafal Al-Quran itu bukan sesuatu yang istimewa. SOP awal memang harus hafal Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hafal, karena sahabat hafal, tabi'in hafal, tabi'in hafal, kita hafal surah Al-Fatihah. Surah yang lain
Ya. Al-Quran itu turun 22 tahun, kita genapkan 23 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran turun berangsur-angsur. Usia kita berapa sekarang? 29, 28, 40, 50. Masa Al-Quran 30 juz tak hafal? Al-Quran diturunkan 22 tahun, kita genapkan 23 tahun. Jadi kalau usianya itu 50 tahun, harusnya di usia kedua 26 sudah hafal Al-Quran harusnya. Dan bahkan kita agak heran, kalau di usia 50 tahun, usia 60 tahun belum bisa membaca Al-Quran. Nah, karena itulah kita belajar hari ini. Sebab Al-Quran itu diturunkan bukan dengan tulisan, tapi dengan ucapan. Bagaimana ucapan Nabi malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada tabi'in, kepada sahabat, sahabat pada tabi'in, tabi'in pada tabi'in. Makanya ada sebuah kisah, ada seorang tegak, pada tegak, kelihatan tak apa tulis? Ini bisa baca Bismillah. Oke. Ini bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita bisa baca? Karena ada barisnya. Dan kita belajar memang. Nah, coba saya hapus barisnya. Tetap bisa baca? Bisa. Apa bacanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena begitulah Al-Quran diturunkan. Al-Quran diajarkan oleh malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad mengajarkan ke sahabat. Misalkan contoh, ikuti bang. Nama saya John Lee. Sampai. Sampai. Nama saya Jody. Ulang. Nama saya Jody. Nama saya John D. Nama saya John D. Nama saya John D. Nama saya John D. Nah, begitulah Al-Quran sampai ke kita sekarang. Tidak akan berubah. Jadi kalau seandainya ada perubahan, berarti ada yang cacat di antara ini. Entah itu cacat ucapan, entah itu cacat pendengaran. Makanya ini kan satu orang, satu. Dan itu disebut riwayat ahad, satu orang. Tapi Al-Quran itu mutawatir. Apa yang dimaksud mutawatir? Mutawatir itu banyak. Jadi ini angkatan di sini itu banyak, lebih dari 3 orang. Angkatan ini lebih dari 3 orang. Angkatan ini lebih 3 orang. Angkatan ini lebih 3 orang. Angkatan ini lebih 3 orang. Dan orang-orang banyak ini tidak bakalan sepakat untuk berbohong. Tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Itu yang disebut mutawatir. Makanya terjaga Al-Quran itu. Jadi kalau misalkan di sini ada kesalahan dari nerimo pertama ada kesalahan, maka yang lain bisa cross check. Bukan kayak itu redaksinya. Nah, tadi aku Bang Alkan disuruh ulang, karena Bang Alkan pertama kali nyebut nama saya Johnny. Itu pendengarannya tuh. Nama saya Johnny. Makanya disuruh ulang Johnny. Nah, ternyata memang salah mungkin salah dengar. Nah, untuk meng-cross check. Begitulah Al-Quran sampai sekarang dan dibukukan. Nah, Al-Quran awal-awal ditulis zaman Nabi Muhammad SAW memang seperti ini. Tidak ada titik, tidak ada titik, tidak ada baris. Jadi bagaimana sahabat membaca? Sahabat membaca yang berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ini kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah, itu dibaca. Tidak mungkin sahabat yang lain membaca basmalah. Tidak mungkin, karena Nabi mengajarkan Bismillah. Tidak mungkin sahabat membaca basmalah. Atau yang ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal bisa dibaca yang lain, Alhamdulillahirabbil alamin.
Tapi sahabat tidak membaca demikian karena itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bagus. Apa bacanya ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, bisa. Kalau sudah jam 1, tolong ditegur ya. Silakan. Masih bisa baca? Apa panggilan bacanya? Iya karena buat iya karena sami. Ngapa bisa? Apa? Karena itulah yang diajarkan dan kita hafal, diajarkan dan hafal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walaupun enggak kate baris, enggak kate titik. Nah, ada sebuah kisah. Sebuah kisah ini ada seorang pembantu dipanggil oleh majikannya. Wahai pembantuku kesini. Datang pembantu ini nemui majikan. Dia Pak, kalau bahasa kita ya Pak. Nah, kata yang majikannya, ini ada surat dan ini ada duit 70 dirham. Tolong bawa surat ini dan bawa duit ini, kasihkan ke kawan aku. Kawan aku di sini tempatnya. Nah, ketika sampai di tempat tujuan, pembantunya ini rupanya bukan mau jujur. Pembantu ini melihat surat yang dibukanya oleh pembantu surat. Ternyata isi surat itu ini tulisannya. Apa yang kita baca tadi? Iya karena kedua, iya karena saya. Pembantu tadi lihat. Iya karena kedua, iya karena saya. Ngaku majikan aku ngasih. Kalau kayak itu duitnya disimpan kayak kata pembantu. Duit itu 70 dirham disimpan oleh pembantu itu. Dan surat ini dikasihkan ke kawan majikannya. Terus setelah membaca surat itu, kawan majikannya tadi langsung nanya dengan pembantu, mana duit 70 dirham? Kaget pembantu, dari mana bisa tahu ada duit 70 dirham? Padahal handphone belum ada pada saat itu, belum bisa ngirim WhatsApp, belum bisa ngabarin handphone. Tapi cuma berdasarkan surat ini. Dan kawan majikan yang tahu bahwa ada duit 70 dirham. Heran, sambil ngasih ke duit 70 dirham dia nanya, wahai tuan, kenapa engkau bisa tahu bahwa ada duit 70 dirham yang dititipkan oleh majikanku padamu? Kata kawan majikannya sambil ketawa, tahu tak kau apa tulisannya? Tahu? Itu tulisannya iya karena aku dua, iya karena sain. Kata kawan majikan, salah. Bukan iya karena aku dua, iya karena sain. Tapi ataka bi'abdin wa ataka bisabr. Apa artinya? Ataka bi'abdin wa ataka bisab'in. Telah aku utus kepadamu bi'abdin, hambaku, pembantuku, wa ataka bisab'in, dan aku sertakan kepadanya 70 dirham. Kenapa kawan majikannya bisa membaca ini? Karena dia paham apa maksud tulisannya. Karena dia bukan cuma tahu iya karena berdua, iya karena sa'id, tapi beliau juga tahu ataka bi'abdin wa ataka bisab'in. Itulah gambarannya bagaimana Al-Quran itu diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sering sebut qiraah. Qiraah itu cara baca. Yang populer di masyarakat kita yang disebut qiraah itu ya nada. Padahal yang dimaksud qiraah itu bukan nada, tapi cara baca Al-Quran itu, cara membaca Al-Quran itu. Kenapa dia dibaca Maliki, sedangkan di Anas dibaca Maliki, di Al-Fatihah dibaca Maliki, di Anas dibaca Maliki. Kenapa di Al-Fatihah dibaca panjang, di Anas dibaca pendek? Nah, ini siapa yang nulisnya? Ayat 1 surah Al-Fatihah apa? Basmalah. Kenapa di Alhamdulillah? Nah, jadi kayak ini. Ketika Al-Quran itu diturunkan, maka Nabi Muhammad menyertakan cara bacanya.
Apa kita pernah dengar hadis Nabi? Nazzalal Quran ala sab'ati ahruf. Ala sab'ati ahruf. Kamu tidak nulis jelek tulisan. Padahal sebenarnya memang jelek tulisannya. Karena ciri-ciri orang cerdas itu tulisannya jelek. Kenapa orang cerdas itu tulisannya jelek? Karena kecepatan tangannya tidak bisa mengikuti kecepatan otak. Maka tulisannya jelek. Maka dokter-dokter itu tulisannya jelek-jelek. Jelek-jelek kan? Tapi pintar dokter. Lagi nak apa-nya? Sab'atu ahruf. 7 huruf. Apa yang dimaksud 7 huruf? 7 huruf itu bukan 7 imam, bukan 7 cara baca, tapi cara-cara baca. Yang dimaksud 7 itu bukan baku 7, tapi banyak cara. Makanya sampai ke kita sekarang, maka pendapat yang paling fatal itu adalah mengatakan yang disebut dengan sab'atu ahruf itu ialah 7 imam qiraat. Nah itu pendapat yang paling fatal. Karena yang dimaksud sab'atu ahruf itu cara baca Al-Quran dengan berbagai macam variasinya yang memang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan muncul sab'atu ahruf ini karena Al-Quran adalah baris. Ada pendapat orientalis yang mengatakan nama beliau Ibnas Bukhziher. Ini orientalis. Kata beliau, kesalahan terbesar umat Islam sehingga munculnya sab'atu ahruf, banyak variasi bacaan Al-Quran itu karena Al-Quran tidak katib baris, tidak katib titik, tidak katib baris. Itu pendapatnya. Padahal memang Al-Quran tidak katib titik, tidak katib baris, tapi Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara baca. Jadi yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu murni kesalahan uang tersebut yang tidak belajar. Bukan karena kesalahan dia bacanya, tapi karena dia tidak berguru bacanya, makanya itu bisa salah. Makanya ketika guru mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan macam-macam nak baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, karena itu tidak diajarkan. Nah, balik lagi ke Al-Fatihah ini. Surah Al-Fatihah ini terkenal dengan 7 ayat yang berulang. Kenapa disebut 7 ayat berulang? Sab'atul masani, yang berulang. Karena berulang turun di Mekah sekali, turun di Madinah sekali. Bapak-bapak sekalian mohon konsentrasi karena ini mulai agak ribet. Kalau ini agak ngantuk dikit, agak hilang. Nah, 7 ayat dan ulama sepakat jumlahnya 7 ayat. Ulama sepakat jumlahnya 7 ayat. Berapa jumlah ayat Al-Quran? 6.666. 6.666. Aku baru ingat, aku pernah membuat snap dan itu screenshot ternyata snap. Itu aku buat ketika ada di tol Kayu Agung. Ketika jalan-jalan ke Kayu Agung di tol, aku kan nyetir, tapi aku yang disetir. Jadi ketika di mobil aku baca kitab, judul kitabnya tentang hitungan ayat Al-Quran. Nama kitabnya ada tentang ayat Al-Quran yang paling populer itu. Nah, ternyata di situ dijelaskan bahwa ulama tidak sepakat tentang hitungan ayat Al-Quran. Ulama sepakat jumlah ayat Al-Quran itu 6.000 lebih. Ulama sepakat jumlahnya 6.000 lebih. Dan lebihnya itu yang ulama yang tidak sepakat. Dan pendapat yang mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu 6.666 ayat, itu bukan hitungan ayat Al-Quran, tapi hitungan isi Al-Quran. Hitungan isi Al-Quran. Siapa yang berpendapat itu? Bisa kita temui di dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili, di dalam kitab Tafsir Al-Munir di jilid awal itu. Beliau membahas tentang 6.666 ayat itu.
apa yang dimaksud dengan 6.666 ayat itu. Ternyata 6.000 ayat tentang perintah, 6.000 ayat tentang larangan, 1.000 ayat tentang perintah, 1.000 ayat tentang larangan, kemudian 1.000 ayat tentang ibrah, tentang kisah, kemudian tentang zikir dan doa dan lain sebagainya. Jadi ditotalkan 6.666 ayat. Sedangkan hitungan nomornya, jumlah ayatnya itu 6.000 lebih. Dan kita orang-orang yang memakai Al-Quran, cetakan Al-Quran yang kita pakai menurut Imam Qiraat Ahlul Kufah. Ahlul Kufah itu menghitung 6.326 ayat. 6.326 ayat. Ini hitungan. Kalau tidak percaya hitungan Al-Fatihah 7 ayat, tambahkan Al-Baqarah. Kalau tidak percaya sampai Anas. Nah, sedangkan ada imam yang lain dari Makkah, dari Madinah, dari Basrah, dari Syam, itu ada yang menghitung 6.214, ada 6.218, ada 6.000, pokoknya 6.000 semua. Tapi yang di belakang itu ya. Ayat kursi itu ada berapa ayat? Ayat kursi 1 ayat menurut hitungan Ahlul Kufah yang menghitung 6.326 ayat. Sedangkan Imam Nafi Al-Madani yang dari Madinah punya 2 murid. Murid pertama Qalun, murid kedua Waras. Dan Qalun sama Waras ini berbeda menghitung ayat kursi. Qalun menghitungnya 2 ayat, sedangkan Waras menghitungnya satu ayat. Jadi gimana 1 ayatnya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu akhir ayat, nomor ayat. Selanjutnya lahu ma fis sama sampai akhir itu 1 ayat. Jadi 2 ayat. Nah, sampai sini nggak? Kenapa ulama beda menghitung Al-Fatihah? Dan itu memang kenapa bisa terjadi? Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi membaca Al-Quran, kadang berhenti di sini, kadang tidak. Kadang berhenti di sini, kadang tidak. Dan itu yang menjadikan beda itu. Nah, yang menghitung dari basmalah ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu 1 ayat. Sedangkan yang menghitung Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat 1, maka ayat 6-nya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu baru ayat 7. Tetap 7 kan? Cuma beda hitungan. Ada yang menghitung dari basmalah, ada yang menghitung dari Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini juga yang jadi masalah, PR besar kita. Ternyata betapa minimnya pemahaman kita tentang ayat Al-Quran ini. Mohon maaf, sebagian teman-teman kita cuma modal dengar YouTube, cuma modal dengar kajian secara parsial, tidak menyeluruh. Dan yang didengar itu bukan ulama yang ahli di bidang Al-Quran, tapi ulama ahli fikih. Antara ulama ahli fikih dengan ulama Al-Quran beda. Jangan disamakan. Makanya Imam Malik yang ulama mazhab itu, yang mengarang kitab Al-Muwatta, beliau mengatakan bahwa beliau pernah ditanya, wahai Imam, basmalah itu ayat 1 dari surah Al-Fatihah atau bukan? Kemudian apa jawaban Imam Malik? Ini direkam dalam kitab Royatul Nihayah. Kata beliau, kalau mau tahu tentang Al-Quran, tanyakan kepada ahlinya. Ahli Al-Quran di negeri ini adalah Imam Nafi Al-Madani. Karena Imam Nafi Al-Madani ini sezaman dengan Imam Malik. Nah, jadi kata beliau, kalau nak tahu tentang Al-Quran, tanyakan ahlinya. Mau tahu tentang hadis atau fikih, tanyakan kepadaku, kata Imam Malik. Karena Imam Malik memang pakar bidang hadis dan fikih. Sedangkan bidang Al-Quran ada lagi Imam Nafi Al-Madani. Nah, jelas sampai di sini. Jadi jangan ribut masalah ini. Pakai ada imam yang tidak baca basmalah. Imam itu juga yang sok-sokan. Tidak tahu di tempat yang mayoritas baca basmalah tapi tidak pakai basmalah. Sebab Imam Ahlul Kufah, terutama Imam Ahlul Kufah,
Imam Ibnu Katsir yang dari Makkah, Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Nah, jangan salah. Imam Ibnu Katsir Al-Makki ini bukan Imam Ibnu Katsir yang mengarang kitab tafsir, bukan. Ini juga mohon maaf, kalau bapak-bapak sekalian pernah dengar ceramahnya Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Adi Hidayat juga salah menyebutkan nama beliau. Yang imam mengarang kitab tafsir itu namanya Abul Fida Ismail bin Katsir Ad-Damasqi dari Damaskus. Sedangkan imam qiraat, imam Al-Quran ini dari Makkah, namanya Abdullah bin Katsir Al-Makki, dan beliau tergolong tabi'in. Sedangkan pengarang kitab tafsir tadi jauh tahun 700 jauh tahunnya. Jangan salah orang. Jadi sama-sama Ibnu Katsir, tapi ini Al-Makki, itu Ad-Damasqi. Nah, Imam Ibnu Katsir dari Makkah itu menghitung basmalah itu dari ayat basmalah itu ayat 1. Dan Imam Ibnu Katsir ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i menghitung basmalah itu ayat 1. Sedangkan Imam Malik menghitung bukan ayat 1, karena Imam Malik itu membaca Al-Quran menurut Imam Nafi Al-Madani yang menghitungnya dari Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sedangkan Imam Abu Hanifah itu kalau Al-Quran yang merujuk pada Ahlul Kufah, terutama Imam Asim. Nah, mulai ribet kan? Mulai kurang paham kan? Sudah berasa? Nah, jadi apa? Intinya yang ingin saya sampaikan, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ayo, aku nak baca Bismillah Mesir. Kenapa? Aku baru balik umroh. Aku dengar Imam Masjidil Haram baca Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sok-sokan berbalik umroh, imam kayak itu. Tempelin dulu kepalanya. Itu tidak paham, tidak paham diri dan tidak paham kondisi. Diri dia siapa? Diri sendiri siapa? Kemudian kondisi, situasi daerahnya tidak dipahami. Daerahnya itu apa? Nah, jadi kalau kita runut jadi, kita ini mayoritas umat Islam Indonesia itu membaca Al-Quran menurut Ahlul Kufah. Siapa imamnya? Imam Asim. Betul Ustaz? Imam Asim punya 2 murid, Syu'bah sama Hafs. Nah, yang dipakai mayoritas umat Islam Indonesia adalah Imam Asim dari disampaikan oleh muridnya Imam Hafs. Di bawah ini kaki ada lagi bercabang. Ada Thariqah Syatibiyah, ada Thariqah Thayyibah. Thariqah Thayyibah ini siapa yang ngarang? Ini nama kitab. Nama pengarangnya Ibnu Jazari. Sedangkan ini Imam Syatibi. Nah, jadi umat Islam Indonesia membaca Al-Quran ini sama kayak kalau fikih mazhab. Tapi bedanya kalau fikih mazhabnya itu berdasarkan istinbat hukum yang dilakukan oleh imam mazhab. Sedangkan Al-Quran tidak kate ranah untuk istinbat, tidak kate ranah untuk ijtihad, tidak kate. Tapi memang benar-benar ini yang diajarkan sesuai dari guru beliau dan sampai pada Nabi Muhammad SAW. Nah, Imam Asim punya murid Syu'bah sama Hafs. Imam Asim Kufah, dari Kufah. Kufah itu mana Kufah? Daerah Irak. Kufah. Sedangkan punya 2 murid, Syu'bah sama Hafs, dan yang dipakai Hafs. Dan punya 2 murid yang kalau dikumpulkan dalam kitabnya yang terkenal ini, Syatibi sama Ibnu Jazari. Dan kita umat Islam Indonesia, Imam Asim,
riwayat Hafiz dari Thariqah Syatibiyah. Yang ini tidak kita pakai, yang ini tidak kita pakai. Dan semuanya ini beda cara baca. Bedanya banyak atau dikit tergantung. Ada kadang banyak, ada kadang dikit. Tergantung siapa. Nah, 90% umat Islam dunia pakai ini. Imam Asim, riwayat Hafiz dari Thariqah Syatibiyah. Tapi sisa persennya ada yang pakai Imam Nafi, riwayat Waras, ada yang pakai Abu Amr dan lain sebagainya. Daerah mana? Maroko, Perancis, Sudan. Nah, makanya kalau kita dengar pengaji wadduhe atau yang wadduhe, itu tidak sembarangan yang dihehekan itu. Tidak sembarangan, mentang-mentang kita nak ngurut tadi wadduhe bisa jadi tidak tepat. Kalau taklil wadduhe, kalau imalah wadduhi. Beda tak? Wadduhi, wadduhe, wadduhi, wadduhe. Kalau di Imam Asim dan Hafiz ada imalah satu. Majriha, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita nyebutnya majriha, patokannya cabai, sate, seri, jahe. Sate, majri. Kalau nyebutnya sate, majre, salah lagi. Sate, yang benar sate. Jadi bacanya majri, bukan majre. Bisa lihat lagi. Bisa lihat lagi. Saat ini bisa pas bacanya cabai, sate, seri, jahe. Jadi kalau menyebutnya sate, kalau sate salah. Majri, kalau majre salah. Nah, wadduhi, wadduhe kita harus dibedakan. Ada bahkan wadduhe yang baca. Tidak sembarangan, ada kaidahnya. Tidak sembarangan. Nah, jadi ini perlu diketahui. Imam Asim, riwayat Hafiz dari Thariqah Syatibiyah. Nah, sudah? Jam berapa ini? Belum. Wah, lewat dong. Bapak. Kita tuntaskan dikit. Jadi ketika awal-awal kita mau belajar Al-Quran, kita pastikan dulu ini Al-Quran kita dipakai qiraat apa. Makanya Al-Quran itu sebenarnya ketika ada saudara kita, keluarga kita yang pergi haji, pastikan dulu Al-Quran yang dibawa balik itu Al-Quran apa. Takutnya bukan Al-Quran Imam Asim dan Hafiz, tapi qiraat yang lain. Bang, tolong apa sih? Berapa jumlah ayat Al-Fatihah? 7. Menurut siapa 7? Ya, Mas. Silakan. Tujuh ayat. Jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah 7 ayat. Dari basmalah. Kalau ngitungin dari Alhamdulillahirabbil alamin, itu pendapat yang lain. Jadi jangan dibentur-benturkan. Kita harus paham dulu kenapa ini dihitung ayat 1, kenapa menghitungnya dari ayat yang ini baru ayat 1. Ini saya tuliskan nama-nama imam, 7 imam qiraat. 1 Imam Nafi Al-Madani dari Madinah, sejaman sama Imam Malik. Punya 2 murid. Murid yang pertama itu Qalun, yang kedua Waras. Imam yang kedua Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Punya 2 murid, Bazzi sama Umbul.
Nah, Imam Syafi'i di antara mereka berdua ada murid yang ketiga, Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i ngitungnya basmalah itu ayat 1 karena beliau ngitungnya ayat 1. Sebenarnya ini bukan hal yang menarik untuk bapak-bapak sekalian. Ayo pasti ini. Tapi kita dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita tentang Al-Quran, maka perlu kita ketahui. Yang ketiga Imam Abu Amr Al-Basri dari Basrah. Di mana Basrah? Punya dua murid juga. Siapa muridnya? Ad-Duri sama As-Susi. Yang keempat ada Imam Ibnu Amir. Imam Ibnu Amir ini Al-Syami. Di mana Syam? Syam itu Yordania, Palestina. Tolong bang sebelahnya. Ini punya dua murid. Muridnya Hisham sama Zakwan. Imam yang kelima, baru imam yang kita pakai, Imam Asim. Imam Asim Al-Kufi. Punya dua murid. Siapa muridnya? Syu'bah sama Hafiz. Nah, yang keenam adalah Imam Hamzah. Imam Hamzah Al-Kufi dan Kufah juga. Punya dua murid. Siapa namanya? Khalaf sama Khalaf. Yang bacaannya banyak sakta. Contoh, min amrillah wabil akhirah. Itu sakta. Tidak tahu sakta? Bingung mau jelas. Nah, yang ketujuh adalah Imam Ali Al-Kisai. Dari Kufah Al-Kufi. Punya dua murid. Siapa muridnya? Yang pertama Ad-Duri. Duri yang mana? Duri ini. Nah, jadi satu orang ini punya dua guru. Yang ini sama ini, Imam Ad-Duri. Yang kedua, semua bacaan imam ini, 7 imam ini disepakati itulah bacaan yang mutawatir. Sedangkan ada tambahan 3 imam lagi, jadi genap 10. Itu adalah bacaan yang masyhur. Yang boleh dipakai sholat, ada ulama mengatakan yang 10 itu boleh dipakai sholat. Tapi mayoritas ulama sepakat yang 7 imam itu boleh dipakai sholat. Jadi kalau kalian ketemu sholat di mana, di Maroko, di Sudan, entah itu di sebagian Prancis, Afrika, ada imam yang baca Imam Nafi dari muridnya Imam Waras, jangan diulang sholatnya. Karena memang boleh nak ulang sholat, tapi maksudnya menganggap itu sholat tidak sah karena Al-Qurannya berbeda, itu kesalahan. Karena memang itu yang diajarkan. Nah, kenapa ini bisa terjadi, bisa ada? Karena inilah memang diturunkan Al-Quran, memang dengan versi bacaan, dan ini memang sah, dan memang dari Nabi Muhammad SAW, bukan mengada-ngada. Nah, kita ada di mana nih? Di sini, Imam Asim Al-Kufi dari muridnya Hafiz. Nah, semua bacaan ini dikumpulkan terkenal
oleh Imam Syatibi dan Imam Ibnu Jazari. Imam Syatibi mengarang kitab Hifzul Amani wa Wajhul Tahani fi qiraatis sab'i, qiraat 7 sampai itu. Sedangkan Imam Ibnu Jazari mengarang kitab Thayyibatun Nasr fi qiraatil asr, atau kitabnya yang lebih banyak jilidnya adalah An-Nasr fi qiraatil asr. Nah, ini semua bayangkan Imam Nafi Al-Madani punya murid Walud dan itu membaca Al-Quran 30 juz. Kemudian belajar lagi Imam Waras 30 juz, dan Walud sama Waras beda bacaannya. Kira-kira ada berapa juz dalam matanya? 60 juz. Oke. 60 kali 14. Ini kan 7 imam, punya 2 murid 14. Nah, 30 kali 14 banyak. Banyaknya. Berarti banyak yang perlu kita ingat dalam otak kita. Dan ini salah satu ulama yang mengarang kitab tentang ini adalah Imam Syatibi, dan beliau itu tunanetra. Malu kan? Malu kita. Beliau ini tunanetra, makamnya ada di Mesir. Beliau tunanetra. Di Indonesia ada tak yang tunanetra yang paham tentang bacaan 7 imam? Ada. Murid Buya Nawawi. Pernah dengar Ustazah Mariati yang ngarang di Ittifaqiyah? Nah, itu murid Buya Nawawi, dan beliau bisa membaca 7 imam. Tunanetra. Kita yang mulai cuma baca Imam Asim riwayat Hafiz, melihat Al-Quran dan masih salah. Melihat Al-Quran masih salah. Datang ke toko kacamata sambil baca itu. Kemudian tukang yang jualan kacamata, nanya, kenapa Pak? Tidak bisa baca? Iya, tidak bisa baca. Coba pakai kacamata ini. Pakai kacamata, masih kayak ini, tidak bisa baca. Tukar kacamata, masih tidak bisa baca. Ternyata bukan salah kacamata dan bukan salah mata, memang tidak bisa baca. Nah, itulah yang jadi masalah kita sekarang. Ya, demikian. Untuk yang terakhir, ini yang sering terpleset di antara kita semua. Banyak faktor sebenarnya yang membuat bacaan kita tuh meleset. Pertama, memang penyebutan hurufnya yang tidak tepat. Kedua, sound system. Kenapa Imam Masjidil Haram itu, Imam Masjid Nabawi, Masjid Besar, Masjid Bandara, kenapa suara imamnya itu kedengaran pasif? Karena memang mic-nya bagus. Ada beberapa masjid kita itu menuntut imamnya itu harus bagus, tapi mic-nya jelek, ya tetap baca imamnya tidak keluar. Contoh mic ini, posisi sekilan. Jadi ketika nyebut hamus hurufnya itu keluar, atau ketika ada kol-kolam, masuk sekarang. Kalau misalkan mic-nya tidak bagus, yang tidak bisa nangkap suara, makanya kol-kolamnya hilang, hamusnya hilang. Kalau doa Allahumma hdina fiman hadait, kalau misalkan mic-nya tidak bagus, Allahumma hdina fiman hadait, kedengaran? Tidak, ini hilang. Nah, sama yang pertama yang sering kesalahan kita itu Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bis. Jangan ada ya. Kalau baca bis itu ada berarti. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Tasdid huruf ra-nya itu, nyebut huruf ra itu jangan terlalu banyak getar. Cuma 2 kali aja getar. Ini lidah, ini getar, ini lak-lakan, ini lidah, 2 kali aja. Tak. Jangan tutut. Itu terlalu banyak. Itu tidak tepat nyebut huruf ra kayak itu. Jadi cukup 2 kali getar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian huruf ra-nya ditebalkan. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak tebal, tapi ditebalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, perpindahan huruf itu bil alamin.
Rabbil Alamin. Karena huruf lam dengan nun itu dekatan, makanya sepintas kita sering mendengar Alhamdulillah Rabbil Alamin, kayak nun gitu. Padahal itu karena perpindahan lidahnya yang cepat, itu bisa membuat faktor berubah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bil alamin, bil alamin, bil alamin. Kalau terlalu cepat bin alamin, jadinya kayak huruf nun, padahal huruf lam. Kedengaran huruf nun. Kemudian lupa aja. Apa yang saya Ar-Rahmanir-Rahim. Ini faktor puasa. Ar-Rahmanir-Rahim, sama kayak Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya dan harus ditipiskan Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, ma-nya panjang, Maliki Yaumiddin. Sedangkan di Anas pendek, Maliki Yaumiddin. Ada imam yang lain di antara imam 7 ini, ada yang baca Maliki Yaumiddin, dibaca pendek, ada. Yang baca panjang itu cuma 2 imam ini, Imam Asim sama Ali Kisan yang baca Maliki. Sedangkan imam yang lain bacanya Maliki, dibaca pendek. Jadi kalau seandainya ada imam sholat baca Maliki dibacanya pendek, boleh, dengan syarat semua ayat yang dibaca ketika sholat itu menggunakan imam itu. Contoh, misalkan Imam Nafi dibaca yang Maliki Yaumiddin, maka bacaan-bacaan ayat selanjutnya harus menyesuaikan dengan Imam Nafi. Tidak boleh dicampur baur antara Imam Al-Fatihah yang baca imam ini sama kemudian ayat baca imam yang lain, tidak boleh. Itu tumpang tindih bacaan, tidak boleh. Harus runut. Jadi kalau misalkan Al-Fatihah yang baca imam ini, maka ayat semuanya harus baca menurut imam itu. Dan sampai selesai sholat harus ayat-ayat yang dibaca di dalam sholat harus menggunakan imam. Kemudian ayat selanjutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, huruf iya-nya itu lembut. Iya, jangan iya, jangan terlalu ditekan. Karena mau memenuhi hak tasdid maka tertekan. Iya, harusnya iya. Jangan hilang tasdid dan jangan terlalu ditekan. Hilang tasdid contoh iya, itu hilang tasdid. Tapi kalau iya itu terlalu ditekan, jadi harus soft, harus lembut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kemudian iyyaka, jangan iyyaka, itu huruf qa. Tadi iyyaka, iyyaka, huruf ka. Na'budu. Nah, huruf ain itu harus berjalan. Iyyaka na'budu. Kalau seandainya kita terus jalankan, tidak nyebut huruf setelahnya, maka harus terjadinya kayak ini. Iyyaka hurufnya harus jalan. Iyyaka na'budu, na'budu. Huruf ain bukan dari hidung, tapi dari tenggorokan. A, ha, ha, lo, kho. A, ha, ha, lo, kho. Jangan dari hidung nyebut ain, tapi dari tenggorokan tengah. Dari tenggorokan tengah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kita selama ini nyebut huruf dal itu menyamakan dengan huruf D. Padahal beda antara huruf dal sama huruf D. Huruf D Indonesia itu lidahnya terlalu tinggi. Ini gigi, ini pangkal gigi. Huruf D Indonesia ada di sini kan? Nah, kita nyebut huruf dal sering di sini juga. Padahal huruf dal itu turun ke bawah, di pangkal gigi, bukan di lak-lakan. Kalau di lak-lakan itu D-nya orang Indonesia, tapi di bawah. Da, bukan da, beda. Da. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Nah, huruf H, ihdina itu ada di tenggorokan, bukan di dada.
bukan di dada. Jadi jangan sampai mau menampilkan versi terbaik membaca Al-Quran, sampai di dada, ini bukan. Huruf H itu ada di tenggorokan. Ihdinas, tidak ada huruf yang di dada. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf sin dengan shad itu mirip, tapi beda sifat. Kalau huruf sin sifatnya tipis, dan huruf shad itu ada sifat isti'alah, naik lidahnya. Jadi agak tebal kedengarannya. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Ini apa? Lidah dinaikkan ke atas, punggung lidah dinaikkan ke atas. Jadi penuh rongga mulut itu dengan lidah yang naik. Itulah yang disebut isti'alah, naik. Nah sama. Siratal ladzi bukan lazi, tapi ladzi. Nah an'amta alaihim ghairil. Jangan khairil atau jangan ghairil, itu G, tapi dia ada di antara. Ghairil magdu. Nah, jangan bacanya magdu. Itu tipis tapi ditebalkan. Magdu. Huruf do itu simpelnya kayak ini, huruf do. Ini gigi geraham kita, gigi terserah mau geraham kanan, mau geraham kiri. Ini lidah, tepian lidah, samping lidah ditempel di geraham. Samping lidah ditempel di geraham. Nah, magdu. Tapi jangan sampai lidah yang ngejar. Santai, slow. Magdu, jangan. Karena kalau seandainya kita terlalu kayak itu, ada sebagian pendapat ulama fikih, terutama Imam Syafi'i, kalau misalkan kepala kita goyang-goyang kayak ini, itu batal sholat. Karena leher, kepala itu bagian dari anggota badan yang terhitung berat. Kalau Imam Syafi'i yang dihitung ringan itu adalah jari-jari. Jadi kalau seandainya kita mau garuk, ini tempel, mau garuk tempel di sini, itu dihitung satu gerakan. Satu. Nah, gimana mau garuk? Kalau kita yang garuknya kayak ini, itu batal. Jadi kayak ini ngitung. 1, 2, sampai sholat selesai gini terus, tidak apa-apa, tidak batal sholat. Tapi kalau ini yang digerak, batal. Sebab 1, 2, 3 batal. Tapi kalau 1 kemudian atau lagi sholat jarinya gerak terus, ngitung ayat ternyata. Mau sholat imam itu mau ngitung ayat, jarinya gerak-gerak, tidak masalah. Karena jari bukan hitungan anggota badan yang berat. Nah, kepala itu dihitung anggota badan yang berat. Jadi kalau ada imam yang baca Bismillahirrahmanirrahim, goyang kepala, batal sholat menurut pendapat Imam Syafi'i. Contoh berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lebih dari 3 batal sholat. Makanya imam itu harus mantap kepalanya mantap. Jadi yang gerak itu cuma tipis, dan jangan terlalu over gerakan ini. Nah, kenapa kita susah nyebut huruf-huruf ini? Karena memang dari ini bukan bahasa kita. Itu yang buat susah. Tapi jangan jadi alasan. Nah, ada hal kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tidak semua orang Arab, tidak semua orang yang bisa berbahasa Arab itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tidak semua orang Arab, tidak semua orang yang bisa bahasa Arab itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Contohnya, yang juara indeks itu sebenarnya orang Indonesia ketimbang orang Arab asli. Itu menunjukkan bahwa rahang kita ini bagus sebenarnya, cuma tak diasah aja. Nah, almarhum Syekh Ali Jabir sampai beliau meninggal, bahasa Indonesia beliau itu ada
masih. Beliau tidak bisa menyebut huruf C. Kita biasanya C, cicak. Beliau nggak bisa nyebut cicak. Beliau menyebut C itu dengan J. Jadi kalau menyebut cicak, jijak. Jijak. Mencoba, beliau tidak bisa menyebut mencoba, tapi mencoba, mencoba. Beliau nggak ada O, susah nyebut huruf O. Jadi tidak bisa menyebut mencoba. Kemudian beliau menyebut mencoba. Dan beliau engnya tidak ada. Engnya ke ikhfa. Misal contoh mengutus. Beliau menyebutnya bukan mengutus. Kalau kita jelas mengutus, tapi sehari jadi menyebutnya menutus. Perhatikan suara itu. Nah itulah memang bahasa itu susah. Dan jangan sampai alasan kami mau Palembang tidak bisa nyebut huruf ro, belegot. Kata Buya Nawawi, aku di lebih Palembang. Buya Nawawi pernah ngomong, aku di lebih Palembang. Aku di Palembang kata Buya. Tapi kalau ngaji tidak keluar bahasa Palembang. Istri Buya Nawawi itu uang Jombang. Kalau ngomong ngejok, tapi kalau ngaji tidak kelihatan. Kalau ngomong jauh. Jadi jangan ada alasan. Tidak ada alasan. Yang jadi alasannya itu karena kita tidak terbiasa, tidak dilatih, dan itu. Makanya membaca Al-Quran itu harus sesuai versi Al-Qurannya. Ya, Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dengan rasa Arab, dengan lahjah Arab. Jadi harus rasa Arab, jangan rasa Madura, rasa Palembang, rasa sekali misalnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan.